Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ambil teks kita untuk memulai dan mengawali acara kita ini, acara konferensi Gamki dan pelantikan ini. Saya ambil teksnya dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. To give you hope and future. Rencana yang luar biasa sebenarnya dirancangkan oleh Allah kita. Rencana to prosper, not to harm, to give you hope and to give you future. Plans to prosper, plans to welfare. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sejenak mendalami ini. Ini sebenarnya dalam perumpamaan kita, orang Batak, hadis nibarumun, sirahot nibanuatonga, nahacit namalungun, surat on patol hastona. Ini adalah sebuah bentuk surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia kepada bangsanya, bangsa Israel yang diserang, dibuang ke Babel pada saat tahun 586 sebelum Masehi. Yeremia masih berada di Yerusalem saat itu, dan pemerintahan Yoyakin saat itu memerintah Israel, tetapi karena keserakahannya kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga mereka diserang, dihancurkan, dibuang ke Babel. Segala sesuatu harta benda juga ikut dijarah. Hampir tak seorang pun yang tinggal di Yerusalem saat itu, sehingga mereka semua, bangsa Allah, bangsa Israel, kita memahami Yerusalem yang indah, penuh madu, penuh susu dan madu, tertinggal sudah karena keserakahan bangsa itu sendiri, sehingga mereka terbuang ke Babelonia. Jadi saat itu raja yang luar biasa, yang menjadi Tuan dan Tuhan dunia, yang diperdewa adalah Raja Nebukadnezar yang kedua. Mereka sekarang ditawan, dibuang, ditindas, diperbudak oleh bangsa Babel, Raja Babel. Saudara sudah memahami bagaimana pedih, sedihnya, perih dan sakitnya penderitaan pada penjajahan. Mereka sedih sekali lagi, mereka meratap dan menangis, mereka tidak mampu lagi mengingat keindahan yang mereka tinggalkan. Persekutuannya lenyap, persekutuan ke sinagoge juga lenyap, mereka terjajah, tersiksa, menderita, pilu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, surat ini bergema. Apa yang dikirimkan oleh Yeremia saat itu memiliki sebuah pesan dan makna yang luar biasa, sebab terbungkus oleh firman Allah.
Tadi sudah kita baca Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Di tengah konteks pembuangan ini, di tengah konteks penindahan dan penjajahan ini, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tujuan surat ini yang dikirimkan kepada mereka yang tertindas, kepada bangsa-bangsa yang terbuang ini, sebenarnya tujuan daripada Yeremia untuk menghibur mereka, untuk menyadarkan mereka kembali berubah dari kejahatan mereka kepada Tuhan, bertobat dan melakukan keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mengajar mereka dengan hukuman ini, karena kita mengetahui semenjak mereka ada di Yerusalem, saat itu mereka sudah menyingkir dari kehendak Allah. Mereka menyembah ilah lain, bahkan memberikan persembahan, membakar korban, ikut-ikutan dengan negara-negara lain, korban persembahan kepada dewa dan kepada kekafiran, saudaraku. Nah, itu sebabnya Allah marah kepada mereka. Saudaraku, yang kedua memang mendorong mereka juga, menyemangati mereka agar di tengah kondisi sulit ini, agar di tengah kondisi pembuangan dan penindasan, penjajahan ini, mereka kreatif. Sekali lagi, mereka kreatif, tidak stagnan, tidak vakum, tetapi harus berinovasi. Nah, kalau kita baca Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan desa, kota. Itu ayat sebelumnya, saudara. Jadi surat sebelumnya, usahakanlah kesejahteraan kota, desa, di mana engkau kubuang. Berdoalah bagi mereka, sebab bila mereka sejahtera, maka kamu juga akan sejahtera. Jadi bagaimana mendorong mereka, menyemangati mereka supaya mereka juga kreatif, berinovatif di tengah kondisi sulit. Sekali lagi, di tengah kondisi sulit tidak vakum, tidak hanya menangisi persoalan, tidak hanya menangisi nasib yang terjadi, tidak hanya memandang sesuatu dan hanya menangisi nasib yang ada, yang terjadi pada mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah menjadi renungan bagi kita semuanya. Menjadi renungan dan refleksi bagi kita semuanya. Ternyata Tuhan dan Allah yang kita kenal ini, Allah yang kita cintai ini, merancang rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan sorak-sorai, rancangan kemakmuran, hari depan yang penuh dengan pesona, yang penuh dengan kebaikan, kesuksesan. Bapak Ibu, saudaraku, Shalom, damai sejahtera. Nah, rancangan ini yang menjadi topik yang harus dikerjakan oleh bangsa itu di tengah kondisi sulit sekalipun. Ancaman apa yang terjadi, ancaman apapun. Jadi aktif, kreatif, inovatif, semangat di tengah penindasan, semangat di tengah perbudakan, dan menyadari dosa-dosa, bertobat dari dosa-dosa lama, menjadi manusia-manusia yang baru. Inilah sapaan daripada surat ini yang ditujukan oleh Yeremia kepada mereka. Saudaraku, kalau kita baca, ternyata kata shalom, rancangan damai sejahtera, shalom ini memiliki 3 ide pokok. Jadi kalau kita baca dalam perjanjian lama, kita temukan di dalam Alkitab kita
sekitar 230 kata shalom. Ternyata kalau kita gaji adalah utuh, sejahtera, dan harmoni. Rancangan yang utuh, rancangan yang sejahtera, rancangan yang harmoni. Bahkan di perjanjian lama akan mencakup salam, perdamaian kepada Allah, aman tanpa perang, kesehatan, ketenangan, keberhasilan, keadaan baik, persahabatan, dan kemakmuran. Jadi memiliki segudang makna. Jadi kalau Tuhan merancang rancangan yang baik yang kuberikan bagimu, rancangan damai sejahtera, rancangan yang bebas dari penindasan, rancangan yang aman tanpa perang, rancangan yang sehat. Inilah makna yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertindas di tengah siksaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, surat ini sekarang tidak hanya untuk mereka yang terbuang di Babel, tetapi akan menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Bagi kita, bagi saudara-saudaraku Gamki, di awal kegiatan kita yang mengawali konferensi ini dan mengadakan pelatihan dan pelantikan ini, mari kita simak, dalami ini, bahwa rancangan Tuhan yang diberikan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan sorak-sorai. Kiranya ini juga menjadi sapaan buat kita sekarang di tengah konteks Samosir kita, di tengah pemerintahan kabupaten kita, di tengah kita menjalankan dan melakukan segala suatu kegiatan di tengah Samosir ini. Saudaraku, memang kita tidak tertindas, kita tidak terjajah dan tidak terbuang. Tapi kalau penderitaan yang mereka alami memang sedikit agak berbeda dengan kita. Tetapi bagaimana sekalipun pokok-pokok penderitaan yang berbeda pasti akan kita alami. Saudaraku, memang Bapak Bupati pernah saya undang untuk memberikan presentasi pada rapat pendeta. Dia mengatakan seperti ini, bahwa di tengah penduduk kita sekarang di Samosir, ini beberapa tahun yang lalu, beliau mengatakan angka dan jumlah penduduk kita sekitar 150.000, tetapi angka kemiskinan kita masih agak tinggi, sekitar 15.000. Saudara-saudara, kemiskinan adalah sebuah penderitaan yang harus kita alami bersama dan harus kita singkirkan bersama. Sebab kemiskinan ini akan memicu kebodohan, kurangnya gizi dan lain sebagainya, akan memicu melebarnya stunting. Kebodohan, ketidakmampuan akan menurunkan indeks prestasi kita. Inilah bila angka kemiskinan ini semakin meninggi, maka penderitaan kita juga akan semakin melebar. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua yang harus kita sikapi, memang kita juga menderita dengan persoalan sampah. Tadi kita sudah singgung di liturgis kita. Kita lihat sampah kita juga semakin menebal. Jadi kalau teringat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti pesta, setelah pesta di bawah tenda berakhir, lihat berapa tebal sampah yang tersisa, tertinggal. Kalau kita ukur pasti 20 atau 25 cm, setebal 25 cm akan ada di lapangan sepak bola atau di lapangan pesta. Nah, ini pertanda, saudara-saudaraku, bahwa kita masih belum menyadari. Kesadaran kita akan membuang sampah. Padahal dengan membuang sampah, emisi karbon juga akan meninggi dan polusi-polusi juga akan semakin cemar. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di tempat lain dan bahkan juga di tepi-tepi danau. Nah, oleh sebab ini juga ini harus kita pikirkan, sebab adalah sebuah penderitaan juga bagi organisme plankton bila ini memasuki danau.
maka plankton-plankton yang akan memelihara ikan kita akan semakin banyak merana dan tersiksa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga kehilangan banyak hutan, banyak pohon. Memang tahun 2015 yang lalu, pada pertemuan dan kesepakatan di Paris, ada beberapa negara, barangkali 19 atau 9 negara yang setuju bahwa emisi karbon harus zero karbon tahun 2050. Malah Indonesia mengatakan kami barangkali tidak mampu, mungkin 2060. Jadi zero emisi karbon. Kita kehilangan banyak pohon, kita kehilangan banyak hutan. Saudara tahu, akibat dari dampak dari kehilangan pohon, indikatornya adalah bencana banjir bandang di Sehotang, bahkan di beberapa tempat. Kalau kita kehilangan ciptaan Tuhan dan pohon ini, maka saudara-saudaraku, pemanasan global juga akan meninggi, global warming akan semakin meninggi. Dan anehnya juga Indonesia malah boleh memproduksi emisi karbon yang luar biasa, bahkan hampir 1000 atau beberapa ratus ribu gram di tengah-tengah dunia ini. Jadi menyumbang nomor dan angka ke-6. Cina nomor 1 dan Indonesia termasuk dalam kategori ke-6 penyumbang emisi karbon di tengah dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama memelihara hutan kita ini, pohon kita ini. Sebab kalau kita biarkan, kalau kita tidak waspada, sekarang menaiknya pemanasan 1,6 derajat Celcius. Kalau ini kita biarkan, boleh saja saudara-saudara, pemanasan ini akan mencairkan es kutub, dan es kutub akan menimbulkan banjirnya dunia kita yang kita diami ini. Nah, barangkali ini menjadi sebuah fenomena kita yang harus kita lirik secara bersama, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi, kalau ini kita biarkan, maka rancangan kecelakaan kita setujui, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak inginkan. Dia menginginkan supaya rancangan damai sejahtera, damai dengan semua makhluk, damai dengan semua ciptaan. Satu lagi Bapak Ibu saudaraku, lihatlah bahwa ekonomi kerakyatan kita melemah. Ekonomi kapitalis semakin tumbuh subur. Saudara-saudara juga banyak belanja kepada mart-mart dan lain sebagainya, tapi lihat memang harganya murah. Tetapi dengan belanja kepada perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, saya tidak mau melemahkan mereka, tetapi lihat bahwa kepedulian kita juga kepada orang miskin. Kalau memang mereka menaikkan harga, orang-orang miskin menaikkan harga, biarlah kita juga turut memberi dan berpartisipasi, karena segala sesuatunya itu diperuntukkan bagi keluarganya. Nah, oleh sebab itu mari kita berpihak kepada ekonomi kerakyatan ini. Jadi saya minta juga, dan teks kita ini meminta supaya bila kita semakin sadar membatasi jumlah-jumlah ekonomi kapitalis semakin muncul dan menjamur di tempat kita. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terlebih kepada saudaraku Gamki, gerakan-gerakan angkatan muda harus melihat sisi-sisi kontekstual yang terjadi di tengah tempat dan kabupaten kita ini. Pupuk kita juga semakin langka. Kita orang Batak dan kita juga petani. Tetapi petani dalam filosofi pertaniannya, tulu bang masa tua, tu sanggar ma aporik, sinur napinahaddo gabinan yulana, asa horas perdaladalan mangomo per 33, horas jolma, asa horas masa sudi. Tapi lihat filosofi pertanian kita, tulu bang satua sanggar aporik, sinur napinahaddo gabinan yulana. Kalau kita cek juga, kita periksa dalam Alkitab, bahwa kita juga tidak diperintahkan untuk memakai dan menggunakan kimia yang luar biasa. Tetapi pinahan, di manakah kearifan lokal kita? Di manakah orbu kita sekarang, saudara-saudaraku? Di manakah segala sesuatunya? Karena kerentanan kita
terpengaruh dengan kemajuan ilmu teknologi, kemajuan zaman, sehingga kita melepaskan apa yang baik daripada kearifan lokal, daripada orang tua kita. Satu lagi Bapak Ibu, ternyata data yang terjadi ODGJ kita, orang dalam gangguan jiwa, sebanyak 525 orang. Adakah orang yang peduli dengan mereka, orang dalam gangguan jiwa? Maaf kalau disebut orang gila, orang dalam gangguan jiwa. Lihat mereka berkeluyuran di pasaran, di sana dan sini, tapi kita tidak peduli dengan makanan mereka, kebutuhan mereka. Kita memang mengaku, dang punatai, punani halak deh. Nah, ibu cek kod desa nasi itu non. Tapi mereka juga sudah di tempat ini Bapak Ibuku. Yang anehnya memang tahun 1893 penginjilan pertama ada di Nainggolan dengan kehadiran J.W. Warnek 1893. Tapi kalau kita data sekarang, ODGJ orang dalam gangguan jiwa subur ternyata di Nainggolan juga dan sekitarnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudaraku? Ini adalah sebuah pertanda bahwa kita juga harus ikut peduli dengan mereka-mereka. ODGJ, difabel bagaikan fenomena es, gunung es. Mereka memang tidak kelihatan di permukaan karena mereka tidak mampu menampakkan diri. Mereka bagaikan gunung es di bawah permukaan. Tapi siapa yang peduli Bapak Ibu Saudara? Terima kasih kepada kita yang berperan, berkenan, turut serta. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan masa depan yang gemilang. Rancangan masa depan yang lebih baik. Nah, tanpa kita, ini adalah sapaan buat kita, bukan hanya bagi mereka masyarakat di Babel, tapi juga masyarakat di Samosir ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, terkhusus kepada saudara-saudaraku GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Indonesia di Samosir ini. Saudara adalah change of agent. Saudara juga adalah Laskar Kristus, maju memasuki perang. Lihat konteks yang terjadi, isu-isu apa yang terjadi di konteks Samosir kita. Saya tidak mau melemahkan yang lain, tetapi juga ini adalah tugas kita bersama. Saya pernah mendalami sebuah manajemen. Kalau memang kita mau beralih ke manajemen yang lebih inovatif, tetapi beliau mengatakan seperti ini. Saya pernah studi di Jerman tahun 2015 dan belajar kepada sebuah manajemen yang luar biasa di Swiss dan di Eropa, di Jerman. Dia adalah St. Gallen Management yang ditulis oleh Paul Ulrich. Dia mengatakan seperti ini. Sebenarnya saudara, siapapun yang ingin mengendalikan sebuah organisasi sekecil apapun, saudara akan sukses dengan mengikuti 6 langkah. 6 langkah. Apa 6 langkah? Boleh kita akan diskusikan lebih panjang dan lebih jauh. Tetapi satu hal, dia katakan seperti ini. Merangkul semua stakeholder akan mempercepat pelayanan. Kita tidak berharap supaya GAMKI ini single fighter. Saya sudah amati memang mereka hand in hand, bergandengan tangan dengan yang lain, membangun jejaring dengan sesama. Merangkul semua stakeholder, merangkul semua jaringan akan mempercepat visi dan misi. Untung kita juga punya visi dan misi masyarakat sejahtera dan bermartabat melalui ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Itulah misi kita dan visi Kabupaten Samosir kita yang kita cintai ini. Tapi saudara, GAMKI ini adalah anak gereja. Mereka bergerak di tengah-tengah gereja. Mereka merindukan pelayan-pelayan gereja dan harus juga menjadi Laskar Kristus di tengah-tengah gereja kita. Tetapi inilah keinginan Tuhan. Apa yang engkau perbuat kepada adikku yang kecil adalah berbuat kepadaku. Demikian kata Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu jadilah saudara-saudara, di tengah tema yang kita inginkan saat ini, pulihkanlah bangsa kami.
Ini akan kita mulai dari diri kita sendiri. Pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah kabupaten kami, pulihkanlah gereja kami. Maka Tuhan akan memulihkan bumi dan dunia ini dan bangsa ini juga. Sekali lagi, mestinya kita harus mulai daripada diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, konkretisasinya, mari saudara memimpin lintas kultural. Sekarang HKBP memang dalam konteks oikumene inklusif. Nah, itu sebabnya dalam segala bentuk kegiatan HKBP akan mengundang saudara-saudara. Oleh sebab itu mari saudara-saudaraku, kita sudah memulai, tapi masih ada saudara-saudara yang masih enggan dan rentan. Nah, mari bersama. Sebab dengan bersama, together we can do more. Hanya dengan bersama kita bisa. Hanya dengan bersama kita mampu. Mari bergandengan tangan dengan pemerintah. Kita tidak hanya membiarkan pemerintah untuk bekerja sendiri, tapi mari menggandeng mereka, membantu gereja. Hanya dengan kebersamaan kita bisa mampu. Lihatlah kenapa pohon-pohon yang ada di gunung-gunung tidak pernah longsor. Periksa akarnya. Ternyata akarnya saling merangkul, saling bergandengan tangan, saling memberi hati dan pikiran satu dengan yang lain. Itu sebabnya gunung tidak pernah longsor dan menahan apa yang terjadi di atasnya. Saudaraku, kita tidak akan pernah terbenam, sebab Tuhan juga sudah menginginkan rancangan yang kuberikan adalah rancangan damai sejahtera. Mari selamatkan bumi ini, mari selamatkan gereja kita, mari selamatkan bangsa kita, masyarakat kita, kabupaten ini. Kabupaten di dalam visi yang luar biasa, yaitu visi masyarakat sejahtera. Ternyata hampir sama dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan juga menginginkan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Visi kita. Bagaimana kita mengkonkretisasi damai ini. Damai dengan alam. Damai dengan sesama. Damai dengan segala makhluk. Kalau damai ini ada di antara kita, maka kita akan bersorak-sorai. Shalom akan terwujud di tengah bangsa, negara, bumi, gereja. Selamat kepada saudara-saudaraku, anggota GAMKI ini, pengurus, dan saudara-saudara yang mendampingi mereka. Mari kita dorong, mari kita semangati mereka. Mari bersama, bergandengan tangan bersama. Lintas kultural, lintas agama, lintas akademis. Jangan bermain sendiri. Sekali lagi, together we can do more. Hanya dengan bersama kita bisa dan mampu. Mari wujudkan saudara-saudaraku. Sekali lagi, mari kita wujudkan saudara-saudaraku. Keuntungan juga pasti Tuhan akan berikan bagi kita. Satu ayat kata penutup dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari menjadi ciptaan baru. Biarlah apa yang lama kita perbaharui dan kita jadikan baru kembali. Yang mampu menggapai ini ternyata mereka-mereka yang ada di dalam Kristus. Mari saudara di dalam Kristus, supaya kita menjadi manusia baru. Jadilah manusia baru, supaya kita juga mampu mengimplementasi, mengkonkretisasi apa yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Rancanganku, rancangan damai sejahtera, damai yang penuh harapan sekarang, besok, dan ke depan. Here at noon, hari ini, besok, dan ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Sungguh firman-Mu telah menyapa kami. Tidak hanya menyapa mereka-mereka yang tertindas di Babelonia, tetapi di tengah penindasan mereka juga Engkau ingatkan dan semangati supaya mereka bertobat, tidak menghindari Engkau, tetapi bertobat, menyukai, menginginkan, merangkul Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah juga kami ikut Tuhan di dalam arak-arakan
perintah yang Engkau berikan ini, mengkonkretisasi supaya kami juga mencipta damai di tengah dan di kabupaten kami. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami GAMKI ini dan jajarannya juga, mulai dari ketua sampai kepada anggota dan kepada seksi-seksinya juga. Biarlah Tuhan, Engkau memilih mereka menjadi manusia baru. Engkau memilih mereka menjadi change of agent, menjadi laskar-laskar Kristus yang ikut juga peduli di tengah konteks apa yang terjadi terkhusus di Samosir ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami memahami bahwa banyak sudah yang mereka perbuat, tapi biarlah Tuhan mereka berbuat lebih maksimal lagi ke depan. Bantu mereka Tuhan, ketua kami, para pengurus kami, dan semua mereka yang mendampingi mereka, mendorong dan menyemangati mereka. Firman-Mu ya Tuhan, yang kami sudah dengar, biarlah menyatu di dalam hati dan pikiran kami bersama, supaya kami saling bergandengan tangan dengan semua pihak, stakeholder, dengan para pekerja, lintas agama, lintas gereja, lintas suku. Kami bergandengan bersama mewujudkan bahwa hanya dengan bersama kami mampu mewujudkan sapaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan mengawali kegiatan ini sampai mengakhiri. Bila Tuhan berkenan, tolong mereka Tuhan, bantu mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin.